Anda masih bersama kami di Berita Bandung dan berikut kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Banjir di Karawang merendam ratusan hektar sawah siap panen. Geram, warga gerebek warung yang menjual obat terlarang di Kabupaten Garut. Yayasan Peduli Amal, Peduli Kasih SCTV Indosiar mengadakan bakti sosial operasi katarak gratis di Kabupaten Sukabumi. Warga sebuah kampung di Kecamatan Garut, Kota Kabupaten Garut, menggerebek sebuah warung. Warga geram karena warung ini secara terang-terangan menjual berbagai jenis obat terlarang. Warga Kampung Tegal Kudi, Kelurahan Kota Wetan, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut menggerebek sebuah warung di Jalan Baru Tegal Kudi. Aksi warga ini disaksikan oleh Babinsa dan Babinmas setempat. Bahkan Satuan Polisi Pamung Praja pun juga turut membantu warga. Warung yang berada di pinggir jalan ini diduga kuat menjual berbagai jenis obat-obatan terlarang secara bebas, bahkan mereka menjual secara terang-terangan. Dari dalam sebuah kantong plastik, warga menemukan berbagai jenis obat yang seharusnya hanya bisa dibeli dengan resep dokter, seperti Heximer, Tramadol, dan berbagai jenis obat penenang lainnya. 4 orang yang berada di dalam warung diamankan warga dan langsung diserahkan kepada polisi. Ya, waktu itu kebetulan kami lagi ada kegiatan di Kelurahan Kota Wetan. Kebetulan kami ada informasi dari tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Sukamenteri. Kami langsung bergegas dengan rekan-rekan yang lain, termasuk ada 3 pilar. Kebetulan pada waktu itu keberadaannya sama dengan kami lagi ada kegiatan di kelurahan. Nah, kami langsung bergegas ke TKP, ke lapangan. Ya, alhamdulillah mungkin masa yang sudah bersiap-siap untuk mengadakan alhamdulillah kami bisa amankan. Warga menduga pelaku penjualan obat terlarang ini tak hanya menyimpan obat di warung ini saja, namun juga menyimpan dan menjual obat-obatan terlarang di tempat lainnya. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Seekor ular sanca sepanjang 2,5 meter ditangkap warga dari plafon rumah di Desa Liang Julang, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka. Sang ular pertama kali ditemukan anak-anak yang sedang bermain. Sejumlah warga berusaha menangkap ular dari plafon rumah warga di Desa Liang Julang, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka pada Selasa siang. Ular sanca kembang sepanjang 2,5 meter ini akhirnya berhasil ditangkap beberapa menit kemudian. Menurut warga, ular pertama kali terlihat oleh anak-anak yang sedang bermain. Mereka langsung melaporkannya kepada warga. Warga pun sempat mengira ular kecil, namun saat didekati ternyata ular jenis sanca kembang tersebut berukuran besar. Saat akan ditangkap, ular sempat melakukan perlawanan dengan membelitkan tubuhnya di atas plafon. Warga menduga sang ular datang dari habitatnya di daerah aliran Sungai Cilutung yang tidak jauh dari permukiman penduduk. Rencananya ular akan diberikan kepada pencinta reptil untuk dilepas liarkan agar tidak membahayakan anak-anak. Yang kaget terus takut takut sama anak-anak, takut sama anak-anak. Keduanya yang sering kejadian lah Di sini tuh. iya sering kejadian dari lebih bawah awir tadi duluan naik. lumpur caang aya ini Itu terakhir posisi ular ada di mana, Kang? Ada di atas kok, Hmm. di atas tapi ulunan noh gitu. lagi apa ya, Berlilit, melilit. melilit ya, melilit. Hmm. Itu pertama kali oleh siapa ditemukannya, Kang? Ya anak-anak lagi main sepeda. Hmm. Nah, melihatnya Bisa naik ke luhur ke awas udah tahu apa ya, dikira orang kecil gitu kan. Mhm. Ternyata orangnya orang gede, Hmm. orang gede. Itu panjang berapa meter? Ya perkiraan 2,5 meter. Ya, memberiakan ulang tahun Indosiar, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar bersama Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia gelar bakti sosial operasi katarak di Kabupaten Sukabumi. Berantas kebutaan, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar bersama Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia Perdami menggelar bakti sosial operasi katarak di Klinik Dharma Usada Netra, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi.
Sebanyak 50 pasien penderita katarak yang mengikuti operasi telah lolos screening berasal dari wilayah Sukabumi hingga Banten. Sebelum ke tahap operasi, para pasien yang didominasi oleh lansia ini telah menjalani proses pemeriksaan kesehatan seminggu sebelumnya. Mereka diperiksa untuk mengecek refleks pupil serta kekeruhan kornea pada mata. Sebanyak 40, dan ini adalah hasil penyaringan dari masyarakat sekitar sini yang sehari-hari dilakukan di klinik ini. Operasi katarak dilakukan oleh tim dokter dari Surabaya. Operasi memakan waktu antara 15 hingga 20 menit per pasien. Pasien yang sudah dioperasi merasa senang dan berterima kasih kepada pemirsa SCTV Indosiar karena dengan operasi akhirnya mereka bisa melihat dengan jernih. Terima kasih kepada pemirsa Indosiar, SCTV, dan YPP. Melihat dunia luar biasa. Terima kasih kepada pemirsa Indosiar, SCTV, dan YPP. Melihat dunia luar biasa. Program Melihat Dunia Luar Biasa ini merupakan bakti sosial sebagai bentuk perhatian serta kepedulian dari pemirsa SCTV Indosiar terhadap penderita katarak di wilayah Sukabumi. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi. Demikian berita Bandung hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.